Party people in the area, make some noise. Follow their musical performance, the mess. Oke, sudah siap? Berangkat. DJ Enco, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Desa Pesuningan ataupun Ibu ataupun yang mewakili, yang terhormat kader-kader kesehatan Desa Pesuningan yang berbahagia, serta Bapak Ibu sekalian yang ada di aula PAUD Pesuningan ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Perkenalkan dulu, kami dari PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kami ada berlima. Masuk anggota PPNI Kecamatan Perembung. Di sini kami gabungan dari ada Kecamatan Perembung, Kecamatan Mirit, Bonorowo dan Paturuso. Hari ini di hari yang cerah, kami akan memberikan penyuluhan, berbagi dengan sekalian tentang peran keluarga dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa. Nanti disampaikan oleh Ibu Sian, beliau pakarnya program orang dengan gangguan jiwa di Puskesmas Miri. Kebetulan beliau adalah Ketua PPNI Kecamatan Perembun. Berapa tahun ini? Sudah lama sekali. Jadi monggo, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali tentang nanti materi yang akan disampaikan.
langsung saja kami serahkan waktu kepada beliau. Selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak, terima kasih. Kalau pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, amin. Ya, lebih enaknya saya daripada ada panggil Ibu dan Bapak, saya panggil teman-teman saja ya, biar kita lebih dekat, karena sekarang kita jadinya teman. Ini saya dan teman-teman dari perawat Komisariat Perempuan Bu mau memberikan sedikit berbagi tentang kesehatan. Topiknya kami ambil kesehatan jiwa. Saya pernah kenal teman saya yang di belakang ada Mbak Nani, itu bagian fasilitator. Ibu coba di sana berdiri. Terus di belakang sana ada Mbak Tri Astuti sebagai fasilitator, dan ada teman kami Mbak Astri dan Mbak Nur bagian notulen. Ya, terima kasih ibu-ibu, dan bapak-bapak, teman-teman saya namanya Sian, panggil aja Sian nggak apa-apa. Nah, ini kita topiknya tentang jiwa, ya. Di jiwa juga ada Mars, ibu-ibu, teman-teman. Jadi nanti jiwa sehat dari siapa? Jiwa sehat oleh siapa? Jiwa sehat untuk siapa? Yang punya kita semua. Coba kita nyanyi 2 kali. 1, 2, 3. Jiwa sehat oleh siapa? Jiwa sehat oleh siapa? Jiwa sehat untuk siapa? Yang punya kita semua. Ya, terima kasih. Jadi yang punya kita semua, jiwa yang sehat ya. Lah, kalau sehat jiwa, kita bisa tiap hari terus berkarya, benar enggak? Benar? Lah, kalau gangguan jiwa, bisa enggak dia berkarya? Bisa, ibu-ibu, bangkit lagi dan dia pasti bisa, ya? Enggak, ya? Bisa bangkit dan pasti bisa. Coba peran keluarga dalam penanganan gangguan jiwa, ya. Peran keluarga di sini, ibu-ibu, teman-teman dan bapak punya keluarga, benar? Ya, apa sih keluarga itu? Nah, ya, kita pernah dengar lagu Indonesia Raya? Nah, di lagu Indonesia Raya itu ada bait yang mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Berarti saya ngambil topik di sini benar, ibu-ibu. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk ini. Loh, benar? Kita sepakat kita harus sehat jiwa? Ya, nih, ya, keluarga. Keluarga itu biasanya terdiri dari apa, Bu? Ayah, ibu, nah, dan bapak ya, jangan lupa disebut. Ayah, ibu, dan bapak sama ya. Nah, keluarga itu perawat utama, Bu. Jika ada anggota keluarga yang sakit, benar? Nah, kalau jiwa beda, Bu. Kalau misalnya ibu sakit perut, sebelahnya ikut sakit perut enggak keluarganya? Enggak. Tapi kalau gangguan jiwa, dia memang tidak penyakit menular, tapi yang keluarga bisa kena dampaknya, benar? Tetangga juga iya, benar? Ya. Nah, fungsi umum keluarga, di keluarga itu kita ada sandang, ya, kayak misalnya pangan, papan, kesehatan, pendidikan, benar? Kita menikah, punya anak, kita wajib menyekolahkan, kita wajib memberikan makan dan menjaga kesehatannya, benar? Ya. Terus psikososial, Bu, pikiran dan perasaan, benar? Dalam keluarga biasanya ada apa? Selintingan kayak masalah, benar nggak? Yang namanya hidup nggak mungkin lurus terus ya, pasti ada masalah. Tapi kita harusnya kalau di keluarga bisa menyelesaikan masalah itu bersama, duduk bersama di keluarga, benar? Setuju? Itu yang namanya keluarga normal ya. Nah, keluarga itu adalah orang terdekat pasien, Bu, yang sakit, benar nggak? Kalau misalnya ada satu anggota tubuh, ibaratnya keluarga itu, pasti yang lain ikut sakit, benar nggak? Kalau ibu pusing kepalanya, yang lain bisa nggak bekerja, lemes dan lain-lainnya. Nah,
Coba ibu lihat peran keluarga bagi pasien. Ada 5 tahap bu. Ibu ingat 5 ya. Pertama mengenal, kedua memutuskan, ketiga merawat, keempat modifikasi, kelima mampu mencari fasilitas kesehatan. Kalau orang dengan keluarga gangguan jiwa, ya, nih. Lah, mengenal itu apa ibu? Keluarga mampu mengetahui kalau di keluarga itu misalnya ada yang gangguan jiwa, dan ibu-ibu di sini ada keluarganya yang sakit jiwa, kita harus tahu tanda-tanda dia kapan kambuh, benar nggak? Biasanya itu yang satu rumah yang paham, ya. Dan kapan dia muncul mulai sakit, kita harus cepat-cepat menolongnya, ya. Memutuskan merawat ibu-ibu, kita putuskan, ya, tenaga kesehatan. Keluarga mencari fasilitas kesehatan yang terdekat atau yang bisa menangani gangguan jiwa. Ya, di sini ada bidan desa, ada peraut desanya, ada puskesmasnya, benar? Nah, itu juga fasilitas kesehatan yang terdekat, ya. Nah, kita mampu merawat, ya. Misalnya pasien dengan perilaku kekerasan, yang namanya orang sakit jiwa, biasanya yang ibu-ibu lihat teman-teman apa? Kekerasan, bener? Kadang ngomong sendiri kayak ada temannya, terus badannya gimana ibu? Merawat dirinya kurang atau kurang, ya, kurang bisa merawat diri. Nah, disinilah fungsi keluarga, kita mampu merawat, ya, tetap komunikasi dengan mereka, ya. Nah, kalau misalnya pasien halusinasi, ibu tahu itu halusinasi. Kalau udah ada anggotanya yang ngomong sendiri, melihat ada sesuatu padahal nggak ada, itu namanya halusinasi ibu. Beda kalau ilusi. Kalau ilusi itu ada barangnya dan kita pikirannya lain. Misalnya jemuran, malam-malam di jemuran kita bilangnya itu kayak pocong, ya. Kalau ilusi itu, kalau halusinasi itu nggak ada, ya, nggak ada objeknya, ya. Mendengar orang, bisikin orang. Makanya kita sebagai anggota keluarga di sini dikatakan jangan biarkan pasien menyendiri dan bicara sendiri, ya. Ingat, ya, libatkan dalam keluarga, berikan aktivitas, ya. Misalnya mau ke sawah diajak, mau jemur gabah diajak, mau bekerja apapun kalau beliau bisa diajak, ya. Nah, pasien dengan penurunan perawatan diri yang tadi bilang, mandinya susah, ganti baju juga susah, padahal keluarga sudah menyediakan baju, sabun dan lain-lainnya bu, tapi biasanya pasien nggak mau. Nah, disitulah kita, ya, kita bantu pasiennya melakukan perawatan diri. Bila perlu, kalau nggak bisa ibu, kita bantu mandikan, ya. Beri jadwal, misalnya kita ingatkan pagi ini misalnya bangun jam 5 atau jam 4 kita sholat, nanti jam berapa mandi, dijadwal ibu, jadi dia akan ingat terus. Kita jangan pernah bosan-bosan mengingatkan, ya. Nah, pasien dengan isolasi diri, minder ibu, tidak mau. Nah, kita harus mengajak, sering ngobrol, jangan bosan, ya. Berikan aktivitas yang rutin. Nah, modifikasi lingkungan ibu, hindarkan pasung. Ibu tahu kalau pasung itu bukan pakai balok saja atau rantai, tapi ibu kurung, dikunci kamarnya atau di dalam rumah kosong, nggak boleh keluar, itu dipasung namanya ibu. Hati-hati, ada undang-undang di negara kita nomor 18 tahun 2014 mengatakan siapa yang memasung dan mengizinkan masung itu kena pasal. Ibu-ibu bisa dipenjara, dan keluarga yang memasung. Kita saling mengingatkan saja, ya. Nah, ingat, memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Ibu-ibu ingat, tadi sudah sebut teman-teman, ada bidan desa yang bisa diajak kolaborasi, ada peraut desanya, dan ada puskesmas sebagai fasilitas pertama sebelum ibu ke rumah sakit. Bisa diajak ke sana, ya. Ya, keluarga harus yakin bahwa gangguan jiwa dapat disembuhkan. Percaya ibu-ibu? Ya, apapun obat yang kita minum, apapun teman perawat, bidan, puskesmas, tenaga kesehatan berikan, kita doakan, ya, bahwa itu pasti berhasil, harus yakin, ya. Amin bu, ya. Makanya dikatakan biasanya di etiket obat ada bilang baca bismillah dulu sebelum minum obat. Berarti ada kuasa yang maha kuasa juga yang
membantu. Selain kita manusia berusaha semaksimal mungkin, benar? Ya. Nah, coba lihat Ibu, dari rumah kita ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit atau puskesmas, ya. Nih, nah beberapa kegiatan positif Ibu-ibu, kita kumpul-kumpul sosialisasi kayak ini nih. Nah, biarpun kita beda sendiri, kita kumpul, jangan minder, ya. Ini sudah Ibu-ibu kumpul di sini, posbindu juga sosialisasi, ya. Nah, curhat bila ada unek-unek sama temen Bu yang dipercaya, karena semua orang tidak bisa terbuka, ya. Ini beda loh Ibu, curhat bila ada unek-unek, bukan ngumpul tuh gosip, beda Bu, ya. Jangan samakan dengan gosip, ya. Saya nggak cerita gosip, ya. Ini unek-unek. Nah, beraktivitas kayak tadi Bu, senam, ya. Kita bisa menggerakkan dan kita bisa ketawa, gerakan otot dan lain-lain, ya. Nah, syukuri Bu akan kehidupan kita sekarang ini. Jangan terlalu tinggi-tinggi, ya. Kalau terlalu tinggi-tinggi nggak kesampaian, nanti malah ikut sakit jiwa, ya. Kayak katanya orang Jawa, bagaikan pungguk rindukan bulan, terlalu jauh nggak bisa Bu, ya. Kita aja nggak pernah ke bulan, apalagi pungguk, ya. Ya, jangan terlalu tinggi. Apa adanya, hidup sesuai dengan air mengalir, ya. Nah, leye-leye Bu katanya orang untuk mengurangi stres, ya. Wah, leye-leye katanya orang Jawa, ya. Nah, bulatkan tekad dalam hati, aku harus bangkit dan sembuh. Itu tujuannya Ibu sebagai keluarga, ya. Nah, beraktivitas Bu ke sawah, ya. Nah, harmonis dengan pasangan Ibu-ibu, ya. Harmonis itu bukan hanya memasak, Ibu-ibu memasak untuk bapak mencari nafkah, tapi kita harus ngobrol sekali-kali, ya, bersama keluarga, mungkin nonton bersama, ya, jalan-jalan bersama. Nah, coba bandingkan Bu, kalau kayak gini, Ibu pasu, keluarganya seperti ini, kita juga ikut hatinya terpasung, sakit Bu, ya. Nah, seperti ini Bu, dirantai di tempat orang yang mengumpulkannya. 4, ini juga melanggar undang-undang Bu. Nah, ini apa lagi, ya, ini nyata Bu, ada, ya. Nah, kayak gini Bu, kasihan sekali. Padahal ini bayangkan kalau ini anak kita, saudara kita yang sekarang kita pasung yang kurung, itu tidak boleh, ya. Nah, ini Bu, saya pernah mengunjungi, dikasih di rumah kosong Ibu, ya, tapi karena keluarga takut, ya. Nah, kuncinya hilang Bu, entah kemana katanya, kuncinya dirangkai terus, itu tidak boleh. Nah, ada yang seperti ini Bu, saya juga kunjungi, itu juga dipasung, itu kejadiannya benar ada, ya. Nah, ini juga, ya, kalau dia dilepas dan bisa beraktivitas, bisa sosialisasi. Nah, kalau ini gimana Bu? Senyumnya, kalau orang sakit jiwa bisa senyum. Nah, bisa bekerja lagi sebagai kuli bangunan, bisa itu gabah, ulang gabah, ya. Ingat Ibu, coba lagu Indonesia Raya kita ulangi lagi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya. Nah, kami dari perawat Perembun menyampaikan ini, berbagi sama Ibu dan teman-teman di sini. Semoga nanti pulangnya nanti bisa menyampaikan kepada tetangga sekitar, mungkin yang pada saat ini yang punya keluarga gangguan jiwa tidak bisa datang dan malu, nanti kita bisa menyampaikan, ya. Setuju Ibu-ibu? Nah, ini saya akan memberikan kesempatan teman-teman dan Ibu-ibu untuk menanya 2 pertanyaan. Sudah jelas Ibu? Paham? Ya, setelah pemaparan tadi kurang lebih mungkin ada yang ingin bertanya. Unek-uneknya apa? Di sini keluarganya sudah, ibu-ibu sekalian sudah paham apa itu ODGJ? Sudah paham? Saya mau tanya ini Bu, ya, tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kebetulan keluarga saya ada yang terkena gangguan jiwa. Misalnya kalau habis obatnya mau berobat kan
butuh kendaraan. Kita pas nggak punya duit, nggak punya uang, terus besok lagi tunda lagi. Akhirnya si penderita itu ngamuk karena nggak minum obat. Bagaimana solusinya Bu mengenai ini? Terima kasih. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Membuat Ibu sekalian langsung dijawab. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Ibu-ibu yang lain, teman-teman lain boleh menyimak ya. Bu, siapa tadi ya Bu? Ibu Nuni. Nah, Ibu Nuni tadi bertanya tentang berobat ya. Berobat, masalahnya ke Magelang biasanya ya. Ibu-ibu di sini di Kebumen ini puskesmas dan rumah sakit obatnya sudah komplit. Ibu boleh misalnya berobatnya ke rumah sakit jiwa Magelang. Ibu minta surat pindah dan dokter akan memberikan surat pindah kalau ibu nanti berobatnya boleh di puskesmas apa di rumah sakit ya. Nanti ibu jangan khawatir, puskesmas itu nggak kayak puskesmas zaman dulu ibu. Pusing, sakit kepala, pegel linu, obatnya apa Bu? Antalgin, bener nggak? Ya sekarang enggak, pusing obatnya beda. Apa sakit perut obatnya beda, bukan lagi kayak zaman dulu sakit macam-macam obatnya cuma satu. Sekarang ibu boleh ke puskesmas, obatnya sudah ada. Nanti kalau misalnya puskesmas nggak ada obatnya, dia akan mengusulkan ke dinas kesehatan dan buat obatnya ya. Begitu Ibu? Oke, untuk pertanyaan Ibu yang kedua, Bu siapa Bu? Bu Wagia, Desa Pesuningan ya Bu. Oh, ini Ibu kendalanya ini di kendaraan. Misalnya ini waktunya minum obat, tidak minum karena nggak bisa mampu charter mobil. Sekali charter mobil berapa Ibu? 300, 200 ada? Kalau ke Jogja pernah ini. Kalau ke Kebumen, kan Ibu biasanya berobat di rumah sakit Kebumen. 250. Nah, 250.000 Bu, bagi saya itu uang yang banyak. Ibu di Kebumen juga sudah ada ambulan gratis Bu, ya. Ibu tinggal menghubungi, coba yang bawa pulpen atau HP boleh dicatat. Ibu kadang mungkin boleh catat. Ambulan gratis 24 jam Ibu, apalagi dengan gangguan jiwa, pemerintah sangat memperhatikan. Ibu ingat kita ada dinas sosial dan dinas kesehatan ya. Kita bisa, itu namanya lintas sektor, bisa saling bekerja sama. Ibu catat nomor telepon ambulan gratis ya, 0287 383 222. Duanya ada 3 kali. Berapa Ibu? Ya, itu ambulan gratis 24 jam Bu. Memang digunakan untuk membantu di bagian kesehatan. Ibu jangan khawatir, supirnya nggak perlu uang rokok ya. Ibu tinggal menghubungi, ambulannya akan datang ya. Itu Bu. Ya, sudah dicatat semua nomornya ya. Ya. Tapi ini untuk kondisi gawat darurat apa gimana Ibu? Bukan gawat darurat saja, semua bisa. Karena kita termasuk kalau tidak mampu Ibu. Kalau yang mampu ya pikir-pikir ya. Kalau mampu ini termasuk seperti yang tadi itu ya. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat, semangat, bahagia. Bahagia tapi senyumnya belum lepas. Saya ulangi lagi. Apa kabar ibu-ibu? Sehat, semangat, bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Moga silakan duduk kembali. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat bersama perawat di sini. Mohon maaf bila Desa Pesuningan semangat, sehat, bahagia. Assalamualaikum, nama saya Heti Kuswoyo. Saya berasal dari Desa Pesuningan. Hari ini saya mengikuti penyuluhan perawat PPNI dengan materi jiwa. Memang jiwa itu sangat penting bagi kita semua. Dan sekarang saya mengerti bagaimana mengatasi dengan gangguan jiwa.
Dengan penyuluhan ini saya berterima kasih kepada perawat PPNI sudah menyelenggarakan penyuluhan di sini. Jadi di desa ini sekarang bisa mengatasi bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Suwartanto. Saya adalah TKSK Kecamatan Perembun. Pada semua masyarakat Perembun, apabila di tempat Anda ada orang dengan gangguan jiwa, silakan hubungi Puskesmas Kecamatan Perembun untuk mendapatkan penanganan secara medis. Apabila dalam memberikan evakuasi terdapat kendala, kami dari Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen menyediakan ambulan gratis yang siap melayani Anda selama 24 jam. Dan kami dari Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen juga mempunyai rumah singgah Dosa Raso yang melayani eks-psikotik, yang memberikan pelatihan kepada penerima manfaat untuk dapat hidup normal dan kembali bermasyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DPK PPNI Perembun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. PPNI maju bersama, sukses bersama, kerjo.